Merhaba untuk pecinta serial Turki Jalim Istanbul, balik lagi di channel Up Channel. Berikut ini lanjutan dari serial Turki kesayangan Jalim Istanbul, Tamam Arkadaşlar. Untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe dan jangan lupa klik tombol lonceng. Selamat menonton semuanya. Di scene ini, Şeniz menelepon Pak Haldun untuk merencanakan sesuatu. Nedim dan Ceren berada di kafe. Kemudian pelayan datang dan bertanya pada Nedim ingin memesan sesuatu apa. Nedim ingin memesan kopi. Kemudian pelayan bertanya tentang rasa untuk kopinya. Nedim sedikit bingung dengan apa yang ditawarkan. Ceren mengerti lalu berkata, "Bawakan suamiku kopi Turki dengan banyak busa." Nedim merasa malu. Ceren berkata, "Pria macam apa kamu ini? Kamu memiliki kekayaan Karacay, tapi tidak bisa memesan kopi di kafe." "Oke, aku tidak melupakan tempat tinggalku. Ketika aku ke sini, aku belajar tentang makanan dan minuman mewah. Kamu mungkin membawaku ke sini untuk mengajarimu." "Tidak apa-apa, sangat menyenangkan." Kemudian Nedim mengeluarkan handphonenya. Cenk dan Cemre membahas kejadian tadi malam. Cemre berbicara tentang keegoisan Nedim. Cenk berkata, egonya yang patah hati karena kecemburuan. Cemre menyuruh Cenk untuk mengangkat teleponnya. Nedim menelepon menyuruh Cenk dan Cemre datang untuk membicarakan sesuatu. Di scene ini, Şeniz bertemu dengan Pak Haldun. Haldun tidak ingin melakukan apa yang dikatakan Şeniz karena Haldun takut kebohongannya terbongkar. Şeniz berkata, "Tidak akan terbongkar jika kamu melakukan apa yang aku katakan pada surat itu." Haldun tetap tidak mau. Şeniz berkata, "Secara proporsional, di mana kerentananmu? Kamu tahu siapa yang ada di sakunya dan siapa yang siap membantu, bukankah begitu? Sekarang pikirkan siapa yang lebih beresiko secara proporsional. Kamu berbohong pada Aga atau apa kamu memaksa kesabaranku?" Lalu Haldun menelepon Aga. Haldun berkata, "Jika kamu bersedia, ada masalah penting di perusahaan yang ingin aku bicarakan denganmu." Ceren bertanya pada Nedim kenapa dia menelepon Cenk. Ceren berkata, "Mengapa kita tidak berbicara dengan jelas? Dari awal kamu menginginkan Cemre. Kamu tidak beruntung di depan Cenk, dan sekarang kamu memilikinya kan? Kamu juga di sini sekarang. Kamu bisa berhadapan langsung dengan Cenk. Kamu tidak sendiri. Sejak dia menarikku ke sisinya, kamu sadar bahwa kita berdua bisa melakukan sesuatu. Karena kamu sangat menginginkan Cemre, aku sangat menginginkan Cenk. Aku ingin membuatnya membayar semua yang dilakukannya padaku. Aku ingin Cenk Karacay berada di telapak tanganku. Kamu memberiku uang, aku akan meledakkan bom di perutku saat aku menempatkanmu di belakangku." Kemudian Cemre mempelajari keterampilan suaminya satu persatu. Lalu kasus perceraian menunggu. Biarkan hati kecilmu yang hancur datang dan menghiburmu. Lalu Ceren memberikan tangannya. Nedim berkata, "Kamu tahu, kamu benar-benar menyedihkan." Ceren menjawab, "Kamu bercanda. Kamu menginginkan Cemre sejak awal." Nedim berkata, "Kamu tidak tahu tentang apa yang aku inginkan." Kemudian Cenk dan Cemre datang. Lalu Cenk memegang tangan Cemre. Nedim melihat Cenk datang. Nedim menyuruh Ceren mendekat. Ceren mengerti apa yang dilakukan Nedim saat Cenk dan Cemre datang. Di scene ini Aga terus mengingat kata-kata Cenk semalam. Kemudian Şeniz datang. Şeniz dan Aga membahas kejadian semalam. Şeniz berkata bahwa Nedim dipengaruhi oleh Ceren dan Neriman. Kemudian Haldun datang. Şeniz berpura-pura untuk pergi. Haldun menahannya. Aga berkata, "Apa itu yang menyangkut Şeniz, Pak Haldun?" Haldun menjawab, "Tuan Nedim." Aga tidak mengerti Haldun menyeret nama Nedim. Haldun berkata, "Tuan Nedim menginginkan rumah besar, perusahaan, dan semua asetnya kembali." Şeniz pura-pura terkejut. Nedim dan Ceren membicarakan tentang pernikahannya dan bayi Ceren. Cenk tersenyum, sementara Cemre salah tingkah. Mereka bersikap romantis di depan Cenk dan Cemre. Cenk berkata, "Kamu mengundang kami untuk menonton ini? Jika sudah tidak ada lagi, kita pergi." Nedim menahan Cenk. Nedim berkata, "Kami berniat untuk pindah sampai bayinya lahir." Cenk menjawab, "Rumah itu sudah menjadi milikmu. Kemana kamu akan pindah?" Nedim berkata, "Apa kamu juga mempertimbangkan untuk pindah?"
Meskipun aku tahu tentang komitmen Cemre terhadap rumah besar itu, aku tidak ingin ada masalah di rumah. Aku tidak ingin Sharon mengalami kehamilan yang sulit. Aku ingin kedamaian di rumah. Kakak adik berdamai. Aku ingin ibu sehat dan paman bernapas lega. Aku ingin memulai hidup baru di rumah besar. Jeng menjawab, kamu dengan sopan mengusir kami dari rumahmu. Nedim berkata, aku tidak mengatakan hal itu. Jeng menjawab, tepat, kamu hanya terancam seperti yang kamu lakukan tadi malam. Nedim berkata, mengapa aku mengancammu, Jeng? Apa aku punya alasan mengusirmu dari rumah? Jika ada, katakan padaku, beritahu aku, apa kamu melakukan sesuatu padaku? Jika aku tahu kamu melakukan sesuatu padaku, saat itulah aku berpikir. Lalu Jeng pergi. Cemre mengejarnya. Cemre berkata, kamu kesal dari malam, tidak ada ancaman apapun, atau kamu memulainya? Lihat Nedim. Jeng menjawab, Nedim, aku bosan dengan segala hal tentang Nedim Cemre, aku bosan dengan segala hal tentang Nedim. Ini sudah berakhir. Jeng pergi meninggalkan Cemre. Kemudian Nedim pergi dan menyuruh Sharon untuk naik taksi. Di sini ini Haldun berkata bahwa Nedim juga mengirim pengacara pada Aga. Haldun pun mengatakan bahwa Sharon di sampingnya saat mereka berbicara di telepon. Senis dan Haldun saling mengisyaratkan. Senis berkata, jangan marah Aga, ini bukan Nedim. Semua taktik ini, jalan berliku ini adalah pikiran Sharon. Dia baru pulih dan berbicara. Pikiran Nedim tidak mungkin bekerja seperti itu. Apalagi dia anak yang patuh padamu. Senis terus berbicara tentang Sharon karena Senis ingin menyingkirkan Sharon dari rumah. Haldun pun berkata bahwa Nedim berada dalam pengaruh. Kemudian Haldun memberi Aga dokumen dan memberitahu Aga bahwa Neriman dan Sharon pergi pada pengacara menanyakan hak finansial Nedim. Senis pun memberitahu Aga bahwa Nurten berbicara padanya ketika mereka akan menemui pengacara. Senis berkata, aku menangkap mereka. Aku tidak mengatakan apa-apa padamu agar kamu tidak terganggu. Aga menjawab, jadi niatnya sudah jelas sejak saat itu. Di scene ini Cemre terus menelepon Jeng. Jeng pulang kemudian disusul Cemre. Cemre bertanya di mana Jeng. Seher, Neriman dan Nurten mengira bahwa Jeng dan Cemre bertengkar. Cemre memberitahu bahwa tidak ada pertengkaran. Jeng mengemasi barang-barangnya. Cemre bertanya, apa yang sedang kamu lakukan? Jeng menjawab, aku serahkan rumah ini kepada pemiliknya. Aku akan pergi tanpa diusir. Kemudian Cemre melarang Jeng pergi kemana-mana. Di scene ini Aga berkata, bagaimana aku menyelamatkan keponakanku dari mereka? Senis berkata bahwa jika dinanti-nanti akan merusak kehormatan keluarga. Lalu Senis menyuruh Aga untuk menandatangani dokumen. Senis berkata, jika bukan karenamu, apa yang akan terjadi setelah Mumtaz? Siapa yang akan memperkuat perusahaan ini? Nedim hanya seorang anak kecil. Tentu saja dia akan mempertimbangkannya, bukan mengambil haknya. Tapi kita belum mati Aga. Kita tidak akan menguntungkan siapapun. Kita memiliki tabungan kita sendiri. Selama tidak mempengaruhi masa depan anak-anak kita, ayo tanda tangani. Tanpa rasa bangga, Nedim akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Saat Aga akan menandatangani, Aga melempar pulpennya dan berkata, Nedim tidak memiliki apa-apa. Apapun yang didapatnya, nenek cucu itu akan mendapatkannya. Aku duduk dan makan harga diriku, tapi aku tidak akan memberi makan keponakanku kepada dua pemburu harta itu. Di scene ini, Sharon memberitahu Seher dan Neriman bahwa mereka tadi bersama. Seher penasaran apa yang terjadi pada Jeng dan Cemre. Seher pun bertanya kenapa Sharon pulang sendiri tanpa suaminya. Neriman mengalihkan pembicaraan itu dengan topik Jeng dan Cemre. Jeng tetap pergi walaupun Cemre menahannya. Jeng berkata, aku akan memberitahumu sebelum kamu bertanya. Aku akan meninggalkan rumah. Aku menetap di rumahku sendiri. Istriku dipercayakan padamu. Kemudian Jeng berkata pada Cemre, jangan lupakan ini. Lalu Jeng pergi. Seher bertanya pada Cemre dan menyuruh Cemre mengejar suaminya. Sharon terus berkata dia pergi. Neriman menjawab, aku memberitahumu jangan terlihat seperti kamu penasaran. Sharon berkata, nenek, Jeng akan meninggalkan rumah. Cemre berteriak memanggil Jeng. Saat mobil Nedim datang, Cemre tertuju pada Nedim. Lalu Jeng masuk mobil dan pergi. Seher terus bertanya apa masalah di antara Cemre dengan Jeng. Cemre hanya diam. Kemudian Sharon melihat ibunya pergi dari kamar Cemre. Sharon mendatangi kamar Cemre dan berkata, giliranku. Saat ingin masuk, Sharon mendengar Cemre sedang menelepon. Cemre berkata, ponselmu mati. Aku harap kamu meneleponku ketika kamu mendapatkan pesanku. Apa yang kamu katakan? Kamu sangat terobsesi denganku.
Meskipun pernikahan kita tidak nyata, itu berat bagiku. Ceren terkejut. Ceren berkata, tidak nyata. Pernikahan mereka tidak nyata. Cemre berkata, aku tidak menggunakan siapapun. Kita berdua tahu mengapa kita menikah. Tapi sekarang karena perasaanku pada Nedim, kamu berpikir aku menggunakanmu. Aku akan datang padamu. Aku ingin berbicara denganmu. Lalu Cemre keluar. Ceren pun terkejut. Cemre berkata, apa? Apa kamu akan mengatakan sesuatu? Ceren menjawab, tidak ada. Suamimu pergi, aku ingin bertanya. Kemudian Cemre pergi, lalu Neriman datang dan bertanya mengapa Ceren tertawa. Seher menemui Aga dan memberitahu Aga bahwa Jeng pergi. Aga menggerutu. Tentu saja, karena berada di satu atap dengannya. Seher bertanya apa yang dikatakan Aga. Aga marah lalu pergi. Jeng melampiaskan semuanya dengan bermain tinju. Jeng mengingat saat Nedim datang ke pernikahannya, kata-kata Nedim, dan kejadian malam saat Nedim melawan Aga, dan semua apa yang dikatakan Nedim. Nedim memperhatikan Aga yang sedang berada di taman. Lalu Nedim melihat ke arah kursi rodanya dan mengingat percakapan dengan Oya. Oya berkata, aku pikir aku akan menanyakan pertanyaan yang sulit. Apa yang paling banyak menyakiti hati nuranimu, Nedim? Nedim menjawab, pamanku. Mengecewakan pamanku itu menyakitkan hati nuraniku. Di scene ini, Senis berkata, tentu saja anak kita pergi karena Nedim, Aga. Malam kemarin dia berbicara tentang rumahnya pada kita. Keesokan harinya anak kita mengemasi koper dan pergi. Kita tidak bisa menyebutnya kebetulan. Damla berkata, maafkan aku ayah, aku juga tersinggung oleh Nedim. Dia menghancurkan kita semua. Nedim mendengar apa yang sedang dibicarakan. Damla menghampiri Nedim dan berkata, kamu dengar sepupu, kamu menghancurkan hatiku. Nedim menjawab, aku akan mengambil hatimu, aku berjanji. Lalu Nedim pergi. Nedim bertanya tentang alamat rumah kedua Jeng pada penjaga. Saat Ceren mendengar apa yang dibicarakan Cemre, Ceren memasuki kamar Cemre dan Jeng. Ceren terkejut karena ada Damla di kamar Jeng. Damla bertanya pada Ceren. Ceren beralasan mencari Cemre. Damla berkata, aku bertanya sekali lagi ada apa? Ceren menjawab, maaf, apa yang terjadi atau tidak apa Damla? Aku juga tinggal di rumah ini sekarang. Apa kamu sadar dengan hal ini? Damla berkata, sayangnya sejak kamu kembali ke kehidupan kita, kami tidak melihat kehadiranmu. Baunya hanya seperti itu. Ceren menjawab, apa yang kamu katakan? Apa baunya? Damla menjawab, baunya murah, sangat mual, baunya tidak enak. Lalu Damla membawa Ceren keluar dari kamar kakaknya. Damla memperingatkan Ceren untuk tidak menyelinap lagi dari kamar kakaknya. Ceren berkata, lihat Damla, aku istri Nedim Karacai. Jadi jika kamu mau, dengarkan apa yang aku katakan. Damla menjawab, aku tidak mau. Lalu Damla pergi. Oke teman-teman, sampai sini saja kelanjutan dari serial Turki Jalim Istanbul. Jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng supaya tidak ketinggalan notifikasi dan video lanjutan terbaru. Kalau kalian suka videonya, silahkan like video ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Host Cakal Hadi, bye-bye.